Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada mata pelajaran hari ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Izzatur Rohmah dari alamat saya Rambi Puji. Di sini saya mengajar mata pelajaran fikih. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya ingin kenal kepada teman-teman semua. Yang saya sebutkan namanya, acungkan ke tangannya dan katakan hadir ya. Safwatul Nisa, Hadir Bu. Sarmila Dwi Kurniawati, Hadir Bu. Sarmila Dwi Kurniawati, Hadir Bu. hadir. Rohman, Izin Bu. oh izin kenapa ini? Sakit atau bepergian? Enggak tahu Bu. Oh ya. Selanjutnya Risalatul Firdaus. Hadir. Isna Nurida Putri, Isna Nurida Putri ada atau tidak? Udah ada kayaknya Bu. Oh ya, langsung saja. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran fikih, di mana pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat dan macam-macamnya zakat. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa zakat itu merupakan rangkaian rukun Islam. Nah, kita sebagai orang Islam harus mengetahui rukun Islam yang ada 5 tersebut. Zakat ini termasuk rukun Islam yang nomor 3. Oh ini, Isna Nurida Putri hadir. Isna Nurida Putri Hadir. Alhamdulillah. Langsung saja ya, dengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian zakat. Nah, zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Nah, menurut syarat, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi zakat ini wajib bagi orang yang memiliki harta dan juga bagi orang muslim. Yang kedua, dalil kewajiban zakat. Nah, dari pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah, tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, dan berkah. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran yang terdapat di surat At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 139. Langsung saja ke macam-macamnya zakat. Nah, macamnya zakat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada zakat mal. Yang kedua ada zakat fitrah. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Nah, contoh dari zakat mal ini terdiri atas simpanan kekayaan.
aset, dan lain sebagainya. Yang kedua, zakat fitrah atau zakat jiwa. Apa itu zakat fitrah? Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri dan bulan Syawal. Nah, ketentuan dari zakat mal dan zakat fitrah ini, ketika zakat mal itu kita sudah memiliki uang yang cukup, atau seperti kita panen entah itu panen padi, panen apapun itu. Nah, kita harus memberikan zakat kita kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, kemudian zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang tertentu dalam bulan puasa sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang keempat, ada syarat-syaratnya zakat. Ini di sini dijelaskan ada perbedaan, bukan perbedaan ya. Di sini ada syarat-syarat tertentu, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di sini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu syaratnya yang pertama Islam, merdeka, berakal dan baligh, berkecukupan, mampu secara finansial dan harta memenuhi nisab. Kemudian syarat untuk mengeluarkan zakat mal antara lain berakal, sudah baligh, memiliki harta sendiri, dan cukup mencapai nisab. Yang kelima, di sini dijelaskan orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi zakat itu tidak boleh diberikan yang semena-mena. Di sini ada orang yang berhak menerima zakat kita. Yang pertama ada fakir, kedua ada orang miskin, yang ketiga amil, 4 mu'alaf, 5 hamba sahaya, yang keenam ghorimin, yang ketujuh ibnu fi sabilillah. Cukup ini penjelasan dari Ibu. Mungkin teman-teman ada yang belum difahami atau mau ada yang dipertanyakan, monggo dipersilahkan. Mungkin ada yang belum paham. Saya mau nanya, Bu. Ya, monggo. Yang dimaksud orang ghorimin itu seperti apa, ya, Bu? Orang ghorimin. Nah, orang ghorimin itu orang berhutang, seperti orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Jadi orang yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk maksiat, nah itu juga boleh mendapatkan zakat dari kita. Seperti itu. Gimana, Sarmila Dwi? Apa masih kurang? Paham, Bu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang belum dipahami, monggo. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya ingin bertanya, Ya, apakah zakat fitrah itu kan ada orang yang kurang mampu, orang lain, dan ada saudara sendiri itu kurang mampu lah. Itu diutamakan orang lain, apa saudara sendiri yang dizakati, nah, diberikan zakat. ya, di sini yang pertama syaratnya zakat itu harus diketahui. Yang nomor 4 yaitu berkecukupan, mampu finansial ya. Jadi orang yang zakat itu harus memenuhi kecukupan sehari-harinya. Nah, yang kelima, orang yang berhak menerima zakat itu miskin, termasuk miskin ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan tidak makan sehari-hari, namun dia kurang dari kita. Baik itu saudara ataupun orang lain, kita berhak memberikan dia zakat. Dari segi apa? Nah, seumpama Mbak siapa ini? Mbak Nisa ya, Mbak Sofatun. Nah,
jadi Mbak Nisa dalam sekeluarga itu ada 4 orang. Nah, di sekeliling Mbak Nisa ada 5 orang miskin. Nah, jadi 4 zakat Mbak Nisa ini jangan langsung dikasihkan kepada 1 orang, tapi dibagi-bagi. Punya Mbak Nisa dikasihkan ke tetangga sebelah barat, punya adiknya sebelah timur. Nah, begitu. Kan kita memberikan zakat itu sebagai kewajiban kita. Nah, jadi kita harus juga memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat kita tersebut. Begitu. Bagaimana, Mbak Sobat? Bu, apa yang lebih diutamakan itu orang lain apa saudara sendiri? Maksudnya ada dulur atau saudara itu ya kurang mampu itu loh, Bu. Boleh, saudara boleh. Lebih diutamakan saudara juga boleh. Karena saya pribadi memiliki saudara yang tidak berkecukupan. Nah, jadi saya bagikan kepada saudara saya sendiri begitu. Nah, jadi secukupnya kita dibagi untuk orang lain juga ada gitu dari keluarga Mbak Nisa sendiri. Ya, Bu, makasih. Bagaimana Mbak Nisa? Oh, Paham, ya. Bu. Waktunya sudah habis ya. Langsung Ibu tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai di dalam hati ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ketemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.